Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pokotan Pring. Saat ini adalah momen spesial bagi kami karena kami diantar langsung oleh beliau, Ketua Yayasan Majapahit, Abah Haji Derajat Setari Haji. Beliau sowan ke sesepuh yang berada di Desa Trowulan ini, teman-teman. Kita ikuti. Jadi dalam kesempatan ini teman-teman kami diantar oleh Abah Haji Derajat Setari Haji. Beliau adalah Ketua Yayasan Majapahit di Kota Mojokerto. Sowan kepada Mbah Ki Joko Umbaran, sesepuh Trowulan, teman-teman. Kami di sini bertujuan untuk meminta referensi ini tentang Majapahit ini. Nggih, Mbah. Ngapunten. Dan alhamdulillah ada Mas Tony Digo juga serta saudara-saudara dari Pokotan Pring. Nggih, ngapunten lho, Mbah. Nggih. Jadi ngeten Pak begitu long iki ngeteraken kanca-kanca dugi Pokotan Pring. Niki teng YouTuber niku Pokotan Pring. Yang menguri-nguri budaya Majapahit. Kali leluhur lah budaya leluhur. Nah, mangke lek kula niki kula mboten kepethukaken sing narasumber yang tepat, akhirnya nantinya itu ndak pas gitu loh, Pak. Nggih, nggih. Ngoten. Nggih. Jadi nantinya Pak nanti kapan memberi referensi bahwasan ini yang perlu didatangi. Nggih. Nggih kula nyuwun anu jenengan Pak masalah tempat-tempatnya kan kula tasih awam ya. Tempundi yang sakral, yang pundi yang anu ngoten. Beberapa titik atau di mana titik mana ngoten Pak. Nggih. Mangke niki ngawali mangke lek pun tindak lanjutnya nanti biar teman-teman dari Pokotan Pring niki mangke sowan kiambak teng panjenengan, lah panjenengan pandu ngoten. Ngoten. Nggih ngoten. Sebenarnya seperti ini ya. Selanjutnya ya saya sendiri kan punya teman yang juga punya membebani saya sudah gitu loh, tapi tidak apa-apa karena ini teman-teman juga pengembangannya boleh malah semakin meluas semakin bagus gitu loh. Ini bangsa nanti akan kompak gitu loh. Amin. Bangsa ini gitu loh, kecintaannya terhadap Majapahit akan kompak gitu loh. Niki konco-konco niki mboten yang tepi, yang yayasan. Oke. Nah, ini mulai kan ada kaderisasi yang ingin membangkitkan Majapahit, atau toh nguri-nguri kebudayaan. Ya, saya bisa menerima Mas Derajat ya, karena itu saya kembangkan karena ada satu pengembangan sudah. Kalau panjenengan juga akan membantu panjenengan nanti buka channel YouTube saya ini ada yang namanya Cakra Panorama. Di situ kalau dibuka itu keluar saya, fotonya saya. Nah, itu semua itu yang dibicarakan itu Majapahit semua. Jadi itu salah satu bantuan yang untuk meringankan panjenengan nanti. Tapi untuk khusus panjenengan akan saya lakukan sendiri nanti bersama dengan panjenengan ini. Ayo bareng-bareng kita ke lapangan. Satu tentuannya tentu di mana yang pertama, yang kedua selanjutnya gitu. Jadi pengertian seperti ini saya tunjukkan lebih dulu supaya sampean tidak bingung mendapatkan satu informasi terlalu padat ya, terlalu cepat, speednya itu luar biasa. Saya yang menyayangkan, nah sampean nanti kewalan nanti. Tapi kalau ada pertanyaan, saya ngomongnya bisa pelan, bisa tandas. Dan hasilnya nanti akan maksimal gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi sampean akan membawa kepuasan karena ada tema pertanyaan. Sebelumnya direng-reng kalau begitu di rumah ya apa yang dikatakan. Bang iki sampun enggak ada persiapan tidak. Nah niki tahun ini ketepatan kita mriko hari Indigo. Ya. Nah untuk tahun Trawangan niki mbah Umbaran cekelane apa ya ngono ya.
anu nih apa kok gawe Gus habis ini Iya. bareng kalau Mbak. Pak Eko itu Karena kan Pak Eko ini, Mbak, ya. kebetulan kami kan dari warga Yayasan Majapahit Iya, iya. yang dibina oleh Abah Haji Haji, Derajat iya, Sudaryadi iya. selaku ketua Yayasan Majapahit. Dengan beliau kami datang ke sini maksudnya nggih nyuwun referensi nih tentang Majapahit terutama Iya, oh, begitu. iya, Jadi iya. memang dibina oleh beliau untuk datang ke sini begitu. Mbah Ki Joko Umbaran. Iya, ya. Ya, ya, benar juga. Saya ini di yayasan saya ya yayasan itu, yayasan Seruling Mojo itu, Nggih. yang di bawah pimpinan Yang Suryo. Ya, Yang Suryo itu resi saya. Kalau saya itu staf-stafnya. Jadi 1, 2 perwakilan mereka. Yayasan saya itu sebentar lagi akan diresmikan, Pak. Sebentar lagi. Nanti akan saya berikan tembusan-tembusan dengan dari hasil-hasil apa itu catatan-catatan buku yang saya ciptakan tentang Mojopahit. Tentang Mojopahit secara keseluruhan. Konsepnya sudah ada. Amin. Nanti panjenengan bisa melihat itu aja. Tapi belum saya cetakkan. Oh, nggih. Kalau saya cetakkan resmi nanti sudah ada itunya. Plotnya ada samanya bagus gitu. Apalagi tentang masalah Sabdo Palon. Ada buku khusus Pak Anu, Pak Derajat. Pak Anu itu Sabdo Palon Loyo Genggong itu sudah dibukukan tersendiri khusus. Ini penting sekali. Itu danyange tanah Danyang Jawa. Iya betul. Danyange tanah Jawa. Zaman sekarang disebut Semar dan Bagong. Kalau dulu namanya adalah Sabdo Palon Noyo Genggong. Soal sama itu. Orangnya yaitu. Gitu. Ini untuk kekayaan kita, memang kita ini generasi muda harus punya kemampuan yang sangat itu, yang lepas sekali itu, harus gitu. Nah, memang kados penjenengan ini jangan ragu-ragu untuk pergi ke Gentong. Artinya, bukan Gentong itu pengertiannya kayak figur saya itu figur orang tua yang banyak pengalaman. Saya orang purbakala, mau genuk ngono ya bak bisa isine iku. Nah nek gak siwure mblakrak golek iki nduk lak gak oleh sih. Tak kudu. maksudnya itu sering-sering berguru Iya, iya. Para sesepuh ngoten apa. Benar, iya. ilmunya Iya, itu. yang dimaksudkan. Soalnya anak-anak itu kebanyakan itu terbalik, Mas. Terbalik kalau kadang-kadang mengumpat orang-orang tua. Iya. Saya ini orang tua-tua itu yang saya sayangkan. Orang tua kena apa? Nggak mau memberitahu tentang hal-hal ilmunya itu ke kita-kita ini. Loh, gini loh Mas. Takon ya. Tak lulus tapi tak balik. Tak lulus tapi tak keplek lagi. Kayak sama jenengan ini ibarat anak muda memanglah banyak pengalaman yang kurang tahu. Nah, orang tua biasanya sudah mentes karena sudah banyak makan asam garamnya. Hidupnya sudah luar biasa, tantangannya juga banyak orang tua itu. Penuh ditempa oleh keadaan sudah. Makanya ya, anak orang tua itu pinter lah ngerti itu, ya pasti aja. Karena kayak gitu cara hidupnya. Cuma watak-watak seperti itu jangan disamakan dengan anak-anak, anak muda. Anak muda itu pawangannya kayak gini. Kenapa centung ataupun sewur. Lah orang-orang tua itu ketok meneng ngomong kadang-kadang. Buwak tapi gini. Kalau ada orang datang ya tetap ya diladeni gitu loh. Cuma harusnya ada konsep pertanyaan atau hal yang menyangkut kurang tahu dan lain-lain minta petunjuk itu. Ya gak mungkin lah, mungkin kata kopi, kata kayak kopi, kata kayak rokok, gak mungkin lah. Itu. Mau langge. Ngecil selingan. Tuh. Aneh. Anak muda itu harus gigih sekali dengan sering lah mau mencari ilmu, mencari lambang apa itu juga sumber-sumber yang layak untuk di tempat mandi, di tempat minum dan lain itu. Tuh. Jadi itu harus gigih itu. Jangan kesel-kesel, jangan bosan-bosan itu, enggak boleh itu. Gigih harusnya. Lahir saya itu asli di Terowulan di sini. Kondisi ini adalah daerah pertanahan saya sendiri, milik orang tua. Ya artinya milik leluhur. Sementara saya itu
Sejane turunane bapakku itu orang budaya. Orang jeroane sing jeroan kuno lho, Pak. Kejawen. Donga-donga Jawa, kemudian ngucupno waline bapak. Sering tak intip. Tak delok-delokno bapak kuwi. Apa kuwi nek ana wong ngomong mesti ngitung untu ngono. Selidut. Kula selidut tapi balik maneh ndablek. Lah nek kula mboten dablek kaya gawe pinter kaya bapak kula. Saking ndableke terus mari ngono. Tak intip nek ngomong nek ndonga bareng tak intip tak delok. Asik akile suruh ilmu nih bapak kula cemerap. Sedikit bocoran Ke ini Majapahit nih. tentang Majapahit. Apa yang ketahui tentang Ya, itu betul. Itu tentang Majapahit. Memang saya belajarnya. Oh, makasih Mas. Game itu menjadi salah satu apa ya ikon yang paling utama sekarang itu adalah Majapahit. Karena kekuatan Majapahit itu mau tidak mau itu adalah dasar-dasar filosofi yang kita pakai, terutama yang terkandung di dalam Pancasila itu. Pancasila itu yang membuat adalah Prapanca yang ada dalam kitab Majapahit. Cuma itu dipentil, diambil oleh Bung Karno, dipakai untuk filosofi bangsa ini gitu loh. Tetapi sampai tahu sendiri bahwa keberadaan Pancasila aku digoyak-goyak kayak kudu dibongkar ini. Tapi kita itu selalu bertahan dengan itu. Banyak militer-militer, tentara, polisi pun negara kita itu menjaga itu. Karena betapapun kalau ini nggak dijaga, sama dengan akarnya digoyang, akar dibobo-bobo nih. artinya Pancasila sendiri itu adalah lahir dari Majapahit. Iya, dari Majapahit. Nah, itu terus akhirnya sekarang itu pada sekarang itu kan digoda terus tuh. Bangsa ini kan saking maju nih, saking orang itu punya banyak kepentingan politik yang berhubungan untuk meruntuhkan bangsa dan akan membuat suatu negara yang baru. Unik sih, tapi penjaringan ini sih jadi tanggung jawab muda-muda ini yang punya tanggung jawab. Ya saya termasuk tua pun melok muda yang tua gitu loh. Tua yang muda. Tua yang berjiwa muda. Jadi jujur saya kedatangan sampai itu menjadi sesuatu tombo. Motivasi. Iya, motivasi. Dan lagian saya membangkitkan umurku malah dawa meneh gitu loh. Harus mau gertak-gertak, harus macam-macam punya spot gitu loh. Karena aku di wakil bisa ini semua itu akan mengganti aku. Sampai saya tidak ada pun nanti penjenengan yang itu gitu loh. Menindaklanjuti apa yang saya katakan ini. Makanya jiwaku selalu leluhur. Karena satu hal yang bisa diuntungkan sekarang itu kita untuk kita. Sing ejik bekti karo leluhur. Mesti prioritas sudah jelas. Setelah jadi kadang beluar kekaruan. Yang sumber penguripan itu. Itu daerah Wonosobo lah. Pakis wedul nggih. Lewat alas nih ada. Buat alat. Enggak. Nanti berikut. Buatan, itu sempat ancar-ancar ya. Sakral pendukung. Enggak. Pati Pak. Juru kunci ini. Nggih pati. Bocah dol Pak. Enggak. Jadi diganti juga nih. Kami ini kan lahir dari Yayasan Majapahit. Oh iya, sekarang iya. sudah dibina oleh putranipun Ya, yang Raden ya. Mbah Blum, Mbah Sonoblom, apa derajat. Sedikit cerita tentang masa kesanipun Mbah Blum, Oh, pengalaman panjenengan kesan dan pesan ini apa kesan-kesan ini di waktu ini. Bablong selalu hal yang membantu bangsa ini yang dalam kehidupan yang tidak jelas. Bangsa yang punya kemampuan yang tidak jelas selalu direkrut untuk dimasukkan, diarahkan kepada satu, dirumahkan juga, diberikan satu bentuk fasilitas-fasilitas yang supaya beliau bisa makan, bisa ada kesejahteraan, entah itu berupa jualan atau apa. Belum selalu berani seperti itu beradanya. Dengan menggunakan sandi Majapahit, beliau itu juga ngerti. Beliau mengerti tentang pendalaman tentang Majapahit, beliau sudah tahu. Sampai orang nakal pun ya direkrut. Orang nakal ini bagaimana diperbaiki supaya menjadi tidak nakal dan berbuat baik.
ya jagongan caranya gitu, dijak jagongan, ngobrol-ngobrol, guyon santai gitu, selalu menimbulkan satu hal yang tidak menjadi tegang, damai. Zaman dulu ya namanya kali gakar kan siapa itu dulu tuh, oh sing wakal loh, itu demong. Terus Mbak, Bapak damel suro, lek langgar lek terlalu besar, kan suro kan. Akhirnya sekarang ini ada Troloyo itu ceritanya juga gimana? Cicilan kula nggak ada berikut. Nggih suro nggih. Lek menurut sepengetahuan Mbak Badan kan ada cerita bahkan saksi mata putranipun waktu niku di waktu alit tinggi bahwa yang Raden Basuno Blong itu mendirikan surau yang di Troloyo itu. Apakah panjenengan juga tahu dengan itu? Saya ingat juga, ingat lupa, tetapi banyak ingatnya karena saya paksakan untuk tahu, karena ada hal yang menyangkut lebih dulu itu adalah pendopo, Troloyo. Karena Troloyo sejak dulu sudah hadir, dan itu cukup tua juga. Peranan Mbak Bib Suwonoblong ya, perannya itu selalu tampil di sana, menata-nata gitu, tapi tentunya juga tidak terjun, itu ada manajemen tugas-tugas yang diarahkan itu ada, kemudian gitu. Kemudian ubur rampen, persyaratan juga selalu diadakan dengan benar, dengan konsep yang benar. Itu pernah di sana. Lah untuk sekarang saya tidak ada perhatian kalau ke sana. Saya lebih baik konsentrasi di pendopo karena lebih anu. Pulau kok nanti kepikiran, bahwasanya bangunan itu buatan diratakan buatan. Ada sebagian kecil masih ada, gitu. Jadi kan nanti untuk bangunan kuno yang di surau itu yang sekarang jadi masjid itu kan memang masih ada sampai sekarang, masih ada. Kirangan jaga, sampai nanti mereka. Nanti ya. Tasnya di waktu niku lek mboten salah. Yang anunan apa sih sing lenggo masjid niku Pak Soleh, Pak Saleh tak Soleh dulu, jadi Saleh, Pak Saleh ini. Karena yang namanya Troloyo itu dulu sudah dikandani bapak aku. Unek dolen aja kemarin dolen Troloyo loh ya. Apa aja Pak? Gatel. Gatel itu ono ular ya. Gatel itu gak nyaman deh kayak dolen kuku niku. Bapakku lah coba petes sih Mas. Bapakku lu jauhnya nih kalau hati ini malah ngomong nguniku gatel jadi ini. Nah aku pikir aku gatel ya ono ular deh lah. Kayak ular lugut ngono pikirku. Kata aku pokoknya jorono lah dari ngono. Kondolek aja kini pendopo dan lain gitu. Karena Troloyo itu ngono nyatane ya iya. Troloyo tuh kuat di kuburan kok di situ sama belakang itu. Di tempatnya kuburannya orang Mojopahit yang terbunuh di situ pun gedelek kubur pitu itu Pak Muri, kan ono kubur pitu itu kubur Mojopahit. Soalnya bahwa ciri-cirinya itu selalu dengan candi mahesanya ada Surya Mojopahit. Setiap nisan selalu mengandung Surya Mojopahit. Berarti sing mati ini wong Mojopahit biyen. Ternyata orang-orang Islam pun juga menghormati Mojopahit. Dikasih tanda-tanda Surya Mojopahit. Itu dibuatkan. Bahkan ilmuwan ukir, ilmuwan tukang itu banyak dari sisa-sisa orang Mojopahit. Sing pinter-pinter gitu itu biasanya yo orang-orang mantan Mojopahit. Mat itu kalimat-kalimat Sanskerta, kalimat Arab dan lain-lain. Pinter orang Mojopahit sejak dulu. Jiwa seninya itu dituangkan ya, selalu bisa, selalu gampang untuk itu kaitannya dengan Troloyo. Menanggapi Surya Majapahit, yang ketahui ini, filosofi dari Surya Majapahit itu apa? Majapahit itu Surya sebenarnya kan matahari,
Surya Majapahit, ya matahari yang ada di langit itu yang mengedari seluruh bumi ini, yaitu adalah Surya Majapahit. Surya Majapahit itu dibuat itu karena merupakan satu awal daripada pemerintahan Romo Wijoyo. Romo Wijoyo dulu pernah kesandung, dikubur di sana, di kakinya sebelah kiri itu kebelowo. Makanya di tempat itu disebut Sawanguwo. Artinya dulu sikile kebelowo, nublek terus semaput, pingsan. Pingsan spontan, pasukan-pasukan dari Kediri yang menyerang. Ternyata dilihat bahwa Romo Wijoyo sudah nublek itu dalam. Dilihat itu kayaknya sudah mati. Oh mati. Romo Wijoyo sudah mati. Mana mati itu sudah mati, sudah meninggal itu, tidak ada apa-apanya itu. Lihat itu, tidak ada napasnya itu. Dianggap mati, ya. Nah, padahal besok paginya itu leler, kena sengenge, munggut, dan namanya sengenge itu kan punya kekuatan kehidupan. Iya. Es keringetnya metu dan lain-lain, delalah siuman, delalah sadar, kerembuk ngelelir. Sedih Romo Wijoyo lu. Saya tadi pokoknya wali kok ini. Oh, dibayar aku mang semaput ya. Oh. Yang dimaksud Romo Wijoyo niku Raden Wijaya itu. Ya, Raden Wijaya itu. Raden Wijaya itu ada Sri Rama Wijaya. Ini ku putra saking dia. Nah, dia Lembutal, cucu dari Mahesa Cempaka itu. Singosari. Itu adalah aliran Siwa jane. Siwa karena Bali Singosari itu semua aliran Siwa. Turunannya jagal cok di sana itu. Jadi saling membunuh. Jadi raja dibunuh oleh yang membunuh. Membunuh jadi raja. Ini dibunuh lagi dengan turunannya ini. Siap mati. Ganti ini jadi raja. Seterusnya pemerintahan Singosari itu selalu bunuh-membunuh. Kalau Kediri, pemerintahnya selalu pujangga. Seluruh keturunan yang menjadi raja di Kediri itu adalah Brahmana kabeh. Brahmana. Iya, termasuk juga. Citra Loka. Iya, itu juga. Para Citra Loka. Joyo Katuwang. Iya. Sampai Angkleng Darmo lah keturunan di sana Kediri itu. Iya. Udah ya pujangga kok. Angkleng Darmo sing duwe pati Pati Madrim lho. Iku lah mau winter ya lah sekti. Tuh. Nah, ganti yang karena terakhir itu Majapahit, setelah lunasnya Kediri dan Singosari, baru muncul Majapahit, lahir ratu-ratu dari Wisnu, titisan Wisnu. Nah, saya ini digawe Wis NU lho bilang. Jadi Wis NU. Gitu ya. Ya. Aku pinter ya. Ngepek iku slit dijopok Wis NU. Gatuk mangano NU cek gelem suku. Gatuk matuk apa? Wisnu jadi Wis Kita gak gatuk gak iso duwe anak. Tapi bener Pak itu. Artinya apa? Wis NU itu adalah Wis NU. Itu loh, makanya orang Islam yang NU itu kan gelem yang kuburan. Gak kakan model yang kuburan ngono. Dilok kancane disirik-sirikno ya gak ngurus, tetep yang kuburan nggo kembang. Kan itu. Ya, iya. Teman-teman Pokotan Pring, alhamdulillah banyak pengetahuan baru tentunya tentang Majapahit dari Eyang Ki Joko Umbaran. Next time kami akan selalu update dari pengetahuan beliau. Dan untuk saat ini mungkin cukup di sini dulu karena ini masih ada kepentingan yang lain. Terima kasih atas waktunya Eyang Ki Joko Umbaran. Sama-sama. Matur nuwun. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share Pokotan Pring. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.